Jamaah Majlis yang kami hormati, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wa Mukarram Ustadz Haji Abdul Aziz LN SPDI. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa sih? Kehujanan tadi, kehujanan. Biar nggak ngantuk. Betul. Terus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orangnya, banyak. Iya. Bu, metik daun salam naik ke atap, jawab salamnya belum mantap. Ulangi ya. Pokoknya yang gak jawab salam saya doain suaminya nambah. Ayo dah. Nambah rezekinya. Gak seuzon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam naik ke atap, makan daun katuk sama beras. Jawab salamnya masih belum mantap, biar gak ngantuk kudu keras. Bu, senang yang lembek, senang yang keras? Keras pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, orangnya selamat itu. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan para tokoh-tokoh agama, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat semuanya, yang mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berikan keberkahan hidupnya, amin. Dan insya Allah diberikan amanah dalam pundaknya, amin. Allahumma. Saya nyontek dulu. Yang kita muliakan dan saya hormati para guru, Al Ustadz Fadilah LN SPDI. Nah, ini abang kelas saya nih, senior Danida ini. Ustadz Tairus SPDI, kori kita luar biasa, borongan tadi. Ini keren itu. Biasanya kori nggak mau borongan bu. Tenang Ustadz, pokoknya ntar panitia mikirin, tenang aja. Saya cuma ngingetin. Yang kami hormati dan kita muliakan guru kita, senior saya juga nih, guru taklim di sini, Ustadz Sodri LNS PDI, juga Menteri Perhubungan saya yang ajak ijik warawiri balik ke rumah saya bolak-balik, takut saya kagak datang.
teman saya Ustadz Solihin LN. Ya. Ada sohib saya juga Ustadz Umar. Jadi semuanya Anida ini, teman-teman di Anida kumpul semua reuni ini kayaknya. Iya. Juga yang kemarin ke rumah saya Bapak Ustadz Syamsuddin, alhamdulillah. Bapak Ustadz Kamaluddin Ridho, guru kita. Bapak Ustadz Sanusi, Ketua DKM Musola Nurul Huda. Bapak Ustadz Muhammad Isa, yang tadi sambutannya cekak. Masuknya sedikit tapi padat, betul nggak? Kan bahasa orang Solo cekak namanya. Yang kita hormati, nah ini dia teman saya nih, berantem dulu ini, Bang Supron. Mana dia? Oh, gede banget sekarang. Boleh cerita nggak? Ini yang berdiri dulu pendiri IPNH. Bang Supron masih nyimpen nggak kertasnya? Itu ada tangan saya di situ. Dulu almarhum ya, guru kita di sini ya, Ustadz Dadang ya. Alhamdulillah. Ini pendiri Bu, pendiri remaja IPNH. Makanya diundang kemari buat nostalgia. Alhamdulillah. Iya, Bang Supron panjang umur ya. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Iya. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang tua kita, para tokoh masyarakat, Ketua Majelis Taklim Nurul Huda, Bapak Ustadz Haji Muhammad Edi. Mana orangnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, Pak ya, panjang umur, insya Allah. Kemudian ini saya baca terus Bu ya, Pak. Ibu-ibu kalau kita meleng dia ngobrol ya. Tuh, lihatin, guntengnya gunteng. Yang kita hormati Bapak Ustadz Maulullah, Bapak Haji Suryadi, Bapak Ketua RT. Mana Pak RT? RT, ada Pak RT? RT 03 Bapak Sanjaya, Ketua RW 03 Bapak Ahmad Rosadi. Wah, demen nih kompak, RT ada, RW ada, lengkap nih. Ketua RW 02 Bapak Ikhwan Kurnia ada. Alhamdulillah, ngabsen dah ini. Juga Bapak Bimas Pol Medan Satria, Bapak Madrais, salam Pak 86. Ini Ustadz Bui penjara. Tenang aja Pak, aman. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, ini yang tampil bukan Ustadz beneran. Kalau Ustadz mengajarnya di taklim kayak Ustadz Sodri, di madrasah kayak Ustadz Fadilah. Lah ini mah Ustadz bolak-balik masuk penjara. Ini yang undang salah, yang undang saya salah. Bu, 10 tahun masuk penjara. Bu, masuk penjara 10 tahun. Udah bebas di gula kapal, masuk lagi Cikarang 7 tahun. Tuh, berarti mantan apa ini? Enak aja. Mantan Nabi. Ini gurunya Nabi. Enak aja ngomong sekata-katanya. Saya berangkat pagi, pulang sore. Bu, saya baunya Nabi aja apal. Izin Pak Dimas Pol, saya di Bola Kapal 10 tahun Bu, luar biasa. Di Cikarang juga sudah 7 tahun, alhamdulillah. Tiap bulan saya on the road, dakwah keliling lapas, lapas Cianjur, lapas Paledang, Gunung Sindur, Salemba, Cipinang. Bahkan nggak jadi kemarin gara-gara corona mau Nusa Kambangan, pada ngambang kali semua. Mohon doanya para guru, para ustadz, kita bagi-bagi tugas. Jadi benar kata Bimas Pol kita, izin Pak Bimas Pol, memang curanmor mengerikan, tapi ada yang sangat mengerikan, namanya narkoba. Bu, setiap lapas yang ada dimanapun yang paling banyak penghuninya adalah pemakai, pengedar, pengguna narkoba. Para artis juga banyak kena narkoba. Saya di Bola Kapal ketemu yang namanya pacarnya Sasha Gotik sama namanya
Kiki Prasetyo yang sekarang mandu acara sama Rapi, apa nama acaranya? Pura-pura. Masuk lagi Rio Revan yang main tukang bubur naik haji, yang jadi pemeran restu, apa enggak? Hafal. Pura-pura aja. Masuk lagi yang pemain Sri Mulat namanya Tesi Sendok ya. Hafal kali dia. Tesi temennya Sendok ya. Masya Allah. Masuk lagi. Iya. Itu gara-gara narkoba semua komandan. Na'udhu. Mohon maaf. Bahkan para kiai, ajengan, habaib, ustadz juga banyak yang masuk. Terus. Nih, saya kasih tahu, mumpung ada Ustadz Bui. Orang masuk penjara itu bang ada dua. Yang pertama memang dia bersalah, yang kedua dia bermasalah. Catat. Yang pertama bersalah, memang dia pelakunya, memang dia pengedarnya, memang dia pemakainya. Sebenarnya itu kalau pemakai nggak boleh dipenjara, yang dipenjara pengedar. Karena dia biang keroknya. Tapi karena pemakai juga luar biasa banyaknya, nggak makin kurang, maka dimasukkan juga ke dalam biar kap. Betul. Terus ini jam berapa itu? Saya belum bicara maulid ya, masih ngomong penjara. Saya kalau maulid banyak yang tahu, insya Allah sama, walaupun beda bungkusan. Ya Pak, ya Bu. Anak-anak muda hati-hati ya. Sekarang narkoba ada di mana-mana. Bahkan kemarin saya miris sedih, udah saya ceramahin, saya nasihatin bocah Bintara 14 masuk gara-gara curanmor, nyolong spesialis spion mobil. Bebas dia, saya nasihatin nangis-nangis, udah jangan lagi diulangin. Iya Ustadz, iya guru. Masuk lagi kemarin bola kapal, ketemu lagi sejiguk palanya, bangor lu gander. Kasusnya apa sekarang? Narkoba. Tuh Bu, orang kalau masuk penjara serba salah. Ada yang tambah bejat, ada yang top. Awalnya kasus curanmor di dalam penjara kena narkoba, akhirnya itu masuk. Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya mohon doanya para guru, para ustadz biar saya sehat. Alhamdulillah. Jadi yang bersalah itu, ada seorang kiai dari Pondok Gede, dia travel umroh dan hajinya besar, bahkan punya cabang di mana-mana. Nasabah jamaah udah setoran lunas, tapi dibawa kabur sama anak buahnya. Akhirnya yang diciduk polisi pimpinannya, kiainya masuk banyu. Kiai bang, kiai, woi, kiai masuk di penjara itu siapa kita? Di luar kita. Ustaz, kok saya masuk penjara? Tuh kiai nangis. Guru, kiai, emang udah Allah kirim. Ente bantuin saya. Lah, kok begitu Ustaz? Iya, kan saya mah habis ini pulang. Ente masuk sel. Nah, disitulah ceramah. Ente tuh, alhamdulillah, akhirnya ngaji kitab Safina, ngaji ta'lim muta'alim, hebat di penjara ngaji kitab, gara-gara ada masuk lagi Habib dari Condet, Masya Allah, sama, dia punya bisnis juga, ternyata dikibulin sama anak buahnya, akhirnya nuntut yang dibawa, yang hidup pimpinannya, masuk lagi, Habib ajarin tuh baca ratib, bacain maulid, baca segala macam di sini, alhamdulillah. Jadi ada hadroh, alhamdulillah. Jadi manfaat, alhamdulillah. Kayaknya ada belangku nih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk biar semangat. Mari kita berselawat dulu. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita sampaikan di sini, yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa kita bawa pulang. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua. La
La ilaha illallah. Jalan-jalan ke pasar Jumat, pulangnya mampir ke Jati Kramat. Siapa orang yang banyak sholawat, hidupnya berkah, dapat syafaat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling enak nonton wayang kulit, enak juga nonton wayang golek. Paling enak ikut acara maulid, pulangnya dapat pahala bawa besek. La ilaha, tahu aja. La ilaha, la ilaha illallah. Daripada duitnya habis main keluyuran, mendingan kumpulin buat makan-makan. Daripada nyawa ente habis karena tawuran, mendingan juga apa? Pikirin masa depan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jalan-jalan sampai ke Jepara, pulangnya beli ukiran lewat bandara, jauh amat. Masya Allah. Jangan sampai ente masuk penjara, hidupnya hancur, pasti sengsara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan coba apa ya? Jangan coba ya dulu lupa. Jangan coba mengejar domba, keringat ngucur, napas sengsara. Jangan lu coba-coba pakai narkoba, masa depan hancur, masuk penjara. La ilaha illallah. La ilaha, la ilaha illallah. Bu, rintik-rintik gerimis siang-siang, siang-siang turun hujan. Cantik-cantik glowing-glowing gadis sekarang, sayang belum nikah hamil duluan. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Pak, daripada makanin boni asem, ya mendingan juga kita makanin roti. Daripada puyeng mikirin bini, mendingan juga kita ngopi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kue dading, kue donat, orang bunting belum disunat. Udah disunat, bilangin ah. Kue dading, kue donat, orang bunting. Itu kue di piring, makan cepat, awas keburu kucing lewat. La ilaha. Makan, 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 silakan. La illallah. La ilaha illallah. Bang Supron, kucing kurus mandi di papan, dingin-dingin buntutnya goyang. Kalau emang kagak dimakan, bungkus aja saya bawa pulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Si Udin main gitar, si Made pergi ke pasar. Mumpung kecil lagi belajar, besok gede jadi orang pintar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
Nih, buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa ngakunya tampan kagak bisa ngaji? La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ya Allah, tadi Bang Sukron saya udah ketar-ketir panitia pasang tenda, hujan gede banget. Masya Allah, panitia 4 empot. Ya Allah, izinkan dakwah saya biar lancar, biar berhenti hujannya. Bisa solid mobil lagi. Berangkat Ustaz, berangkat. Alhamdulillah. Ya Bu, ya Pak, insya Allah barokah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema yang ada di belakang kita, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Andaikan kemuliaan berdasarkan kekayaan, maka pasti Korun dia mulia, tapi sayang dia matinya terhina. Korun punya ayah namanya Yasar, dan Yasar itu ternyata adiknya Imran. Imran itu ayahandanya Nabi Musa alaihissalam. Antara Korun dengan Nabi Musa saudara sepupu. Saudara, kalau orang sini apa namanya? Misanan ya. Antara Korun dan Nabi Musa saudara sepupu. Yasar ayahnya Korun, Imran ayahnya Nabi Musa. Adik kakak sekandung, sepupu, saudara Waktu miskin belangsak kerek, Korun rajin ngaji ke musola. Belum azan udah datang. Bahkan dia paling pertama. Datang iblis godain Korun. Korun, ente percuma punya saudara seorang nabi, miskin belangsak jalan terus. Minta dong sama dia, doanya ijabah, kabul kepada Allah. Coba. Maka Korun tergoda. Ya Musa, engkau kan saudaraku, minta dong kepada Allah, biar aku ekonominya terangkat. Aku bosan jadi orang Kata Nabi Musa, emang kenapa? Insya Allah saya janji kalau besok saya kaya, ngaji semangat, sedekah semangat, ibadah. Omongan orang masih tahu aja. Orang kalau masih miskin begitu, entar kalau kaya gua nyumbang, entar kalau berhasil proyek gua, entar akan nyumbang. Betul. Singkat cerita, akhirnya Allah ijabah doa Nabi Musa alaihissalam. Ulama Al-Mufassirin menjelaskan, saking hebatnya kayanya Korun, dia punya 600 pembantu di rumahnya, 300 perempuan, 300 laki-laki. Bayangin Bu, Pak, pembantunya 600 orang, itu gedenya kayak apa rumahnya? Sehebat-hebatnya orang kaya, kalau murad pembantunya berapa? 500. Korun punya binatang ternak 4.000 ekor dan pengawalnya 4.000 orang. Belum lagi emas, intan, berlian yang ditaruh di gudang-gudangnya. Itu kuncinya aja digotong sama onta, 60 ekor onta. Kuncinya doang digotong onta 60. Bagaimana? Isinya. Hebat Korun. Tapi dia matinya terhina, amblas dengan hartanya. Karena dia serakah, dia maksiat, dia tidak mau sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi azan belum datang, lagi qomat nggak datang, ngaji sekali izin, 2 kali izin, lama-lama nggak ngaji. Betul? Ngaji kan orangnya itu aja ya. Ini kalau ngaji kayak gini seru nih, masya Allah.
Andekan malam apa ngaji? Kita ngaji malam apa? Andekan malam Rebo ngaji begini, Masya Allah. Ini ketua DKM Musola udah girang bener nih, Masya Allah. Pokoknya yang ngaji besok di absen. Wah, diundi setiap tahun yang keluar namanya pergi umroh. Wah, usul nih usul. Pasti yang ngaji banyak tuh. Andekan begini, insya tuh koron matinya Andaikan jabatan akan memberikan kemuliaan, maka pasti Fir'aun mulia, tapi sayang dia matinya terhina, tenggelam di sungai. Korun jadi raja 66 tahun Pak, nggak pernah tergantikan, nggak pernah sakit. Salah, asal mangkap aja bocah. Sakit, mati, Korun tenggelam. Andaikan kepandaian, kecerdasan, sebuah kemuliaan, Haman arsitektur kerajaan Firaun pun mati terhina karena sombong dengan ilmunya. Na'udzubillah min. Andaikan nasab keturunan menjamin kemuliaan, tapi kenapa Kan'an pun mati terhina padahal dia putranya Nabi Nuh alaihis. Ternyata Allah tidak salah mengutus, Allah tidak salah memberikan nubuah dan risalah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kecerdasan, bukan nasab turunan, tapi yang ditonjolkan adalah akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul azimah. Alhamdulillah. Itulah makanya Rasul bilang innama bu'istu liutammima. Pak, ulama membagi akhlak 3. Ada namanya akhlakul hasanah, ada namanya akhlakul karimah, ada namanya akhlakul azimah. Ini akhlak yang baik semua. Apa itu akhlakul karimah? Kebaikan yang dibalas setimpal. Bu, Rasul ngajarin idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kalian masak sayur banyakin. Maksudnya bagi-bagi uangnya doang begitu. Masya Allah, pelit amat kok. Tentang jengkol uangnya doang, baunya kemana-mana, jengkolnya kagak. Bagi. Bu, tetangganya ngasih sayur sop semangkok, pulangin lagi sayur jengkol semangkok. Itu namanya akhlakul hasanah. Akhlakul. Yang kedua bang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kebaikan dibalas lebih. Dia ngasih semangkok, kita ngasih 2 mang. Itu namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah bukan akhlakul hasanah, Rasulullah bukan akhlakul karimah, tapi Rasulullah akhlakul azimah. Wa innaka la'ala khuluqin. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang azim. Kalau kebaikan dengan kebaikan itu mah biasa. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu mah biasa. Tapi yang luar biasa, kejahatan, keburukan dibalas dengan kebaik. Itulah akhlak Nabi kita Nabi Muhammad. Tuh Bu, kalau kebaikan dengan kebaikan itu mah akhlaknya anjing. Bu, anjing Bu. Anjing kalau tuannya ngasih dia makan tulang pasti ngikutin terus, nurut sama tuannya karena kebaikan dibalas dengan. Ada lagi kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu mah akhlaknya buaya. Masuk kandang buaya, kasih makan ayam, dicaplok kita, bukan ayamnya sama kitanya habis. Kalau kejahatan harus dengan kejahatan, itu mah akhlaknya ular Bu. Pokoknya gua dendam sama dia, gua ngapusin. Sering nih komandan, saya nasihatin napi yang di dalam. Saya makanya kadang home visit ke rumah mantan warga binaan yang pulang. Ini kalau saya bacain di sini juga ada Pak, Bu. Wih, di sini juga ada murid saya. Pokoknya rawa bebek, Pondok Ungu, Alek, Pasung, Bintara, Ganji. Yang paling banyak saya nih kayu dingin, paling banyak. Tadi narkoba. Tuh, ya. Apa? Hah?
Yang paling banyak masuk banyak. Saya kayak beringin ke paling banyak tuh, Masya Allah. Narkoba sampai masuk 20 orang, 30 orang, Masya Allah. Tuh. Nah, kejahatan dibalas dengan kebaik, itu akhlak Rasul. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Susah. Saya bilang sama mantan penjara, ini banyak mantan penjara yang keluar dendam sama petugas sipir. Ustaz, guru, besok tuh petugas gua bacok di lapangan. Gua tahu dia pulangnya, gua cegat, gua tebas lehernya, mampus. Jangan, Bang. Jangan. Berarti enteng aja sama saya percuma. Dendam tidak menyelesaikan masalah. Sudahlah, biar nanti Allah yang balas. Anggaplah Anda di penjara menebus dosa-dosa Anda. Insya saya reda, saya datangin ke rumah. Alhamdulillah, kejahatan dibalas dengan itu akhlak Rasul. Kan sering dengar Ustaz cerita Rasul diludahin, betul? Rasul balas. Coba Ustaz Asyik diludahin, baru buat tonjok. Ingat ya? Rasul Pak. Manusia yang hebat dan yang mulia ini sampai suatu saat, detik-detik menjelang tanda dia wafat, dia kumpulin sahabat. Nih Pak, pemimpin yang hebat begini. Para sahabatku sekalian, siapa yang merasa terzolimi oleh aku tanpa sengaja, aku mungkin lupa, silakan maju ke depan, balas. Aku nggak mau nanti meninggal membawa dosa kezoliman kepada umatku, kepada kalian semua. Hei bocah, diam. Hei diam. Hei diam. Diam. Itu hening diam. Abu Bakar As-Siddiq diam, Umar bin Khattab diam, Ali bin Abi Thalib diam, Utsman bin Affan diam. Siapa yang merasa terzolimi oleh saya, silakan maju ke depan, balas saya. Jangan sampai nanti menjadi beban berat saya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngomong kedua kali, ketiga kalinya kencang lagi. Siapa di antara kalian jangan takut, maju ke depan. Yang merasa pernah saya zolimi, saya salah, saya kilap, saya lupa, balas kepada saya hari ini di dunia. Jangan sampai nanti saya bawa besok akhirat. Masya Allah. Pak, woi, Bu, maju seseorang yang namanya Ukasyah. Saya ya Rasul. Waduh, ini songong. Umar melotot, songong orang ini. Atau Umar melotot. Saya Rasul. Berhubung engkau ngomong 3 kali, maka saya berani maju. Apa kuasa kesalahan aku? Ya Rasul, ketahuilah, ketika perang, engkau turun dari kuda, cambuk pecutmu mengenai tubuhku, dan aku terluka. Engkau nggak tahu. Wahai Bilal, datang ke rumah, ambil cambuk yang aku taruh di dindingku, ambil. Buat apa? Buat apa cambuknya? Buat apa? Sudah dikasih, silakan Gus. Dipegang cambuknya, Ukasha maju ke depan. Selangkah datang Umar. Jangan maju Ukasha, awas gue tampol lo, gue gedik kalau lo, gue ceguk lo, bahasa ininya. Ayo maju dah, gue bunuh. Umar. Bukan Umar itu ya. Mundur, biarin. Ini urusan saya sama dia. Umar, mundur. Maju lagi, Abu Bakar. Wahai Ukasha, aku sahabat beliau. Dari kafir sampai menjadi muslim, akulah pembela beliau. Aku saja yang kau pukul, yang kau cambuk. Jangan beliau, jangan baginda Rasulullah, saya saja. Abu Bakar mundur. Ali maju, Utsman maju, semua sahabat mundur. Silakan Ukasha. Ya Rasulullah, mohon maaf. Ketika engkau mencambuk tubuhku tanpa kau sadari, tubuhku tanpa sehelai baju sedikit pun. Ya Rasul, mohon maaf, tolong buka baju gamismu. Wah, Umar, songong nih orang nih. Songong nih, gue tendang juga. Dibuka gamis Rasulullah. Makin dekat Ukasha bawa cambuk. Ternyata ini akal-akalan Rasul. Dibuang cambuknya,
dipeluk Rasulullah SAW. Tubuhnya wangi. Ya Rasulullah, mana ada manusia mulia seperti punya kesalahan? Gak ada ya Rasul. Ini cuma akal-akalan aku saja agar bersatu keringatku dengan keringatmu. Karena engkau bilang siapa yang jasadnya bersentuh dengan jasadku maka dia haram api neraka, besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ternyata bohongan. Dan Ukasa pengen lihat ternyata mak lu dikerokin masuk angin. Udah. Itu Pak akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad. Saya punya kitab judulnya An-Nikmatul Kubra. Ya, nikmat yang terbesar. Atas diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau ternyata punya arba'u mi'atin mu'jizatin, punya 400 mukjizat. Nih, beliau punya 400 yang sering diceritakan para tokoh agama, guru-guru kita banyak. Kalau Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan menjadi daratan, maka Nabi Muhammad lebih hebat, mampu membelah bulan menjadi dua. Pertanyaannya, laut sama bulan gedean mana? So tahu lo. Gedean? Iya, bulan benar. Ya, bukan bulan-bulan ya, bulan. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan binatang, Nabi Muhammad juga bisa. Bahkan beliau bicara dengan hewan yang sudah mati. Setelah perang Khaybar, Nabi Muhammad dijamu oleh orang Yahudi. Daging yang sudah dimasak dikasih racun. Mampus lu Muhammad, mati lu, mampus. Bisik lagi. Daging dendeng, rendang yang udah dimasak matang di piring ngomong sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Jangan kau sentuh aku sudah diracuni sama orang Yahudi tadi. Rasul senyum, gak jadi dimakan. Pak, besok kalau emaknya bininya ngasih dendeng, ajak ngomong Pak. Cuma Rasul tuh. Hebat gak? Hebatnya Nabi Muhammad banyak. Kalau nabi-nabi dulu mukjizatnya hilang, Nabi Muhammad sekarang masih ada, bahkan sampai akhir insya Allah. Maka kalau cerita tentang akhlak Rasulullah seharian nggak kelar. Ya Bu, ya Pak. Dan itulah sekarang kita miris Bang Sufron, kita sedih. Bergeser pelan tapi pasti anak-anak kita moralnya bergeser pada rusak. Pada rusak. Tadi benar kata Ustaz Saudri, banyak istri yang songong sama suami, banyak suami yang zolim sama istri, banyak pemimpin yang zolim sama rakyat. Rusak. Jadi pengalamannya saya pertama Bang Sufron mengisi bimbingan mental di rumah sakit jiwa orang-orang gila. Masya Allah. Dua Ustaz pilihannya, ente mau ngisi di rumah sakit jiwa apa di penjara? Masya Allah. Dua-duanya pilih agak yang bener ini. Ya deh saya nyoba dah rumah sakit jiwa dah. Tuh Rawalumbu tahu Rawalumbu. Namanya Galuh. Saya masuk. Ini yang gila lu apa gua ya? Dapat ilmu saya. Segila-gilanya orang gila nggak bakal galak tuh, deketin kasih rokok, deketin orang gila kasih rokok, langsung baik dia. Ilmunya begitu. Cuman olok rokok saya. Olok ke rumah sakit itu saya bawa rokok seselop Bang. Iya, yang nongkrong, yang tengkurap galaknya terserah dia, orang gila. Rokok Bang, rokok. Bukan kayak ceramah kayak tadi gini ngaji, enggak. Nanya, sehat Bang? Sehat Ustaz, sehat. Gimana? Baik Ustaz. Comot, air kita diminum, pisang kita dicomot lah. Yang begitu, orang 2 bulan saya nggak tahan. 2 bulan saya nggak tahan.
saya pengen nyoba kapan gula kap. Saya nyoba gula kapal. Masya Allah. Tatonya ada yang di badan, di tangan, di kaki, sampai muka kayak setan. Sampai pakai anting kayak perak beca itu. Wow. Ngototin lagi. Wah, habis dia mati ngabus dia, habis dia. Iya. Makanya kalau ustad-ustad kampung ke penjara ya pingsan ya. Belum biasa soalnya. Padahal enggak begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam bolak-balik. Nih guru ustad penjara begini. Sopan satunya kurang. Memang para nabi kan orang-orang jahat, orang-orang puas, pembunuh, begal, perampok, pemerkosa, pengedar, semua ada di situ, betul nggak? Habis ngaji, Ustaz, penjara gitu ngomongnya, abet mulu, Ustaz. Ya. Nih, gua main jablay tiap malam, main judi, slot, emang doyan gua, main slot, sama slot. Apa kurang nggak tahu lu? Open BO, gua open BO. Loh, gua nyengir. Wah, open mesos nih. Gua tahu open BO. Wah, maksam itu. Open BO udah bosan, gua ganti yang bagaimana aja. Ngebunuh udah banyak, narkoba apalagi. Ustaz, kalau gua tobat nih, gua diterima kagak? Ustaz, ini orang nanya mau makan gua ini orang. Nanya begitu, Bu. Dia bilang mati. Aduh. Untung saya ketika masuk penjara, bismillah, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, alhamdulillah guru. Dua bisa saya baca. Bang, kan yang ditato badannya. Bang, kan yang ditato mukanya. Bang, kan yang bikin dosa jasadnya. Asalkan hati jiwa Anda masih punya iman kepada Allah, taubat dan nasuha, Allah terima. Nangis, alhamdulillah. Terima kasih guru. Guru peringat. Alhamdulillah. Bolak-balik salaman. Alhamdulillah. Pulang ke gabus. Guru sehat. Kalau ceramah guru saya ngawal ya. Jangan bang, jangan. Lu gede-gede pada tatuan kan jamaah gua udah takut. Para sawan lihat lu jangan. Ini kalau saya undang datang nih Pak nih. Datang, jangan. Gak usah, nanti pada ketakutan dah. Jangan ya. Itu yang kayak preman pensiun itu, yang mulut mempipit ya. Sama lagi yang tatuan si Bohi nih, sama lagi. Apa? Bapak Ibu hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Jam berapa ini? Saya sampai jam 11 ya. Bu, ikan sepat, ikan gabus, masaknya diasinin, makin cepat makin bagus, keburu kembuli pada dingin. Lanjut, ya sebentar lagi, gitu. Ya. Makanya kita memperingati beliau, karena beliau suri tauladan, qudwah, uswah buat kita bersama. Alhamdulillah. Kalau dibuka di Quran ternyata uswah, qudwah, uswah cuma dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quran yang bilang, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-Mumtahanah ayat 4 buka dulu. Sungguh ada buat kalian uswatun hasanah, contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim uswatun. Tadi korek. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uswatun. Wah, hasanah apa? Coba Yasin wal Qur'anil. Wah, apa? Bocah. Qul huwallah. Qul ya ayyuhal. Apa? Biar jangan bisik bang nih dia. Ya. Watini was.
Jangan kayak preman anak buah saya boleh insaf, pulang di pulang apa, songong, belagu. Gua pulang nih, ayam beb di penjara, gua ngaji no Ustaz gue. Udah lu duduk, pakai mau kena, gua imam maghrib. Gue preman insaf jadi imam. Allahu Akbar, buar. Preman. Lu jangan gitu preman. Jadi imam, kata istrinya, mantap bang, tarik terus, tancap terus bang, mantan penjara, sikat habis, gaspol. Kata lakinya, siap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada bininya, amin. Ada bininya, mantep ini. Laki gua nggak cuma masuk penjara, jadi insaf, bisa jadi imam, alhamdulillah. Buset, lakinya belagu, sombong. Set deh, gua penjara, gua buktiin. Masa gua baca dulu sama gua main apa enak, gua gengsi, gua baca yasin, gua sholat maghrib baca yasin. Bismillahirrahmanirrahim, yasin. Kata bininya, mantap. Yasin apa nih? Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Lupa. Laku tuh sombong. Imam jangan sombong, lupa. Betul. Bininya sewat. Ala siratim mustaqim, kata bininya, siratal, ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia yang bego, dia apa gua ya? Kok satu rakaat aminnya 2 kali? Apa di penjara ngajin kayak gitu kali ya? Enak aja, jadi pemimpin jangan sombong, betul? Jangan suka nongkrong di jembatan, hati-hati kayaknya udah usang. Jangan suka sombong dengan jabatan, besok ente mati juga didorong sama kurung, betul? Pemimpin sholat jangan sombong, waktunya salat. Betul bu? Benerin. Bener? Rasulullah alamnya seperti itu. Pemimpin bahkan minta dicari kesalahannya oleh umat dan bawahannya, tapi nggak ada sedikit pun karena beliau hadirin jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pentingnya Ustadz peringatan Maulid bagi kita? Penting. Yang pertama sebagai bentuk ekspresi. Nah lu, kita ekspresi yang suka buat nyambel. Ungkapan, luapan rasa syukur, sukacita, terima kasih kepada Allah Subhanahu yang telah mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad, sehingga kita kenal Allah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Nabi kita nggak begini bu. Bu, asal tahu aja ya. Dulu sebelum Islam datang, satu suami istrinya 18. Satu suami istrinya 18. Istrinya 8. Turun ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Bu, suami nikah istri 2, 3 atau 4. Wah, ngambek. Banyak amat Ustaz, itu pengurangan dulu 18 dikurangin jadi bu, dengerin kalau Ustaz terangin. Pak, mak, tadi guru madrasah ngajarin ya bahwa seorang sahabat nanya, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Berapa kali ibunya? 2 kali. Lalu bapakmu bilang, mama, kata Ustaz tadi ibunya 3, bapaknya 1.
Bu, lu gitu. Oh, ini Ustaz nih. Bohong, bercan. Tuh, Rasul hebat, sebagai suami dia hebat, sebagai komandan perang dia hebat, sebagai pemimpin dia hebat, dimanapun Rasul hebat. Jadi benar kata Ustaz Sabri, ceramah begini enak, tinggal nama-namain. Bu, suami itu hebat. Diam Pak. Bu, rezekinya suami rezeki. Bu, dosanya suami, dosanya istri, dosanya. Waduh. Duitnya suami, duit. Enak banget. Lagi ah, nggak kasih. Bu, dosanya suami, dosanya. Bu, emang benar begitu. Bu, sejelek apapun suami kita, itu adalah kepala rumah tangga, imam kita. Seperti Rasulullah, dia hebat, harus dihar, jangan songong. Ini mah mau ngaji berangkat ke musola, Pak bangun. Ono jemuran belum kering, romannya mendung. Entar kalau hujan tolong angkatin. Pak, nu bocah tidur yang baik. Entar kalau bangun nyusuk tolong bikinin. Pak, ntar jam 2 datang tukang didit tolong bayar. Mau ngaji, aji nyuruh suami. Song. Nggak boleh begitu. Naudzu. Pak. Kalau suami istrinya nggak berhijab, nggak sholat, yang masuk neraka siapa? Diam lo. Romanya gemes amat. Iya. Nih. Siapa yang dosa, Pak? Iya, diam. Suami. Kalau suaminya nggak ngajarin, kalau suaminya nggak ngasih, udah ngasih tahu Pak, udah belum? Udah tuh katanya. Udah. Tuh, isinya bader katanya. Ngaku. Tuh, Pak. Seorang Rasul, pemimpin akhlaknya baik, ketika mimpin rumah tangga juga baik akhlaknya. Pulang dakwah, Rasul aus, capek lelah, dibuatin teh manis sama Aisyah ternyata dia lelah, capek dia bikin teh manis, bukan gula yang diambil, uyah, garam, mau dicokot, mau dicekel. Ngerti gak? Oplak, ya Rasul, ini silakan diminum. Dimin. Rese lu. Ini ceramah nyari akal bagaimana Pep? Ngomong capek. Dimin. Rasulullah min. Pak remaja, Rasul min. Ada akhlak Rasul ketika minum. La tasrobannakum qaiman. Yang pertama, jangan minum sambil minumnya duduk. Yang kedua, jangan meniup minuman di atas gelas atau bejana. Jangan napas. Ya, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Napasnya di luar sambil ucapin alhamdulillah. Berapa tegukan tadi? Sunnahnya minum 3 teguk. Tadi berapa? 1. Bismillah. Alhamdulillah. Berapa? Lewat amat. 1 lagi ya. Bismillah. Alhamdulillah. Itu mah kalah-kalah aja. Ustaz nanya. Kalau jadi Ustaz kudu ditanya Bu.
Kan jadi ustaz sekarang wah luar biasa. Jangan nanya YouTube mau Google, nanya sama Us. Sanadnya ada. Ustaz nanya bagaimana kalau makan minumnya lupa? Ada doanya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa Bu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semua. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Itu doa makan minum kalau lupa. Jin, setan yang udah makan minum gumoh. Tahu gumoh nggak? Iya, gumoh itu saudara kandung yang muntah. Alhamdulillah. Termasuk kalau suami berangkat mancing, pergi gantangan, ngadu burung, wah tuh kena nih. Kagak ngasih uang belanja. Pak, bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Paham nggak suaminya? Paham nggak suaminya? Itu doa lupa apa? Ngasih uang belanja. Naudzu. Ya. Jadi akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul jamiah, azimah. Jamilah lain. Jadi yang pertama, kenapa kita maulid sebagai ekspresi? Yang kedua, sebagai motivasi, support ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Rasul saja yang maksum dijamin dapat surga, gak punya neraka, gak punya dosa, sampai bengkak walaupun saya tahu di sini banyak yang kakinya bengkak. Rasul kakinya bengkak di sini juga banyak kakinya suka bengkak nih, banyak nih. Asam urat. Tunggu. Ya. Kita harus semangat ibadah. Kata siapa nggak ada dalilnya maulid? Ada. Bahkan Rasul masih hidup. Rasul masih ada. Ketika Rasul berjalan, ternyata ada para sahabat sedang berkumpul berzikir, menyebut-nyebut Allah, bahkan memuji-muji Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Rasul curiga. Kalau bahasa orang penemu, ngapain nih pada kumpul? Pada ngapain nih kumpul nih? Kalau kata Rasul, gua usir nih. Udah ngapain nih kumpul nih? Ya Rasul, kami sedang berzikir kepada Allah dan memuji kepada Allah akan namamu, karena ada engkau anugerah yang terindah dari Allah buat kami. Kami mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kami. Datang malaikat Jibril. Atani Jibril alaihissalam fa'akhbirni anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Datang malaikat Jibril, dia berkata kepadaku, ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah sedang membangga-banggakan umatmu yang kumpul itu karena dia menyebut-nyebut namamu, anugerah dari Allah. Allah membanggakan umat Rasulullah di hadapan para malaikatnya. Berarti maulid itu boleh. Insya iya, motivasi. Habis maulid besok musolanya rame, ngajinya banyak. Alhamdulillah. Sekarang banyak musik. Hati-hati. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan nampak kerusakan daratan lautan karena ulah tangan manusia. Mufassirin menafsirkan ulah tangan manusia ada dua. Yang pertama, manusia memperkosa alam, mengeksploitasi alam, dikeruk, diambil seada-adanya tanpa dijaga, longsor, gempa, banjir. Manusia rakus, nggak dijaga alam. Yang kedua, karena manusia banyak berbuat maksiat, banyak manusia yang zalim, pemimpin yang zalim, suami yang zalim, istri yang zalim. Itu yang mengundang datangnya musibah. Nah, Bu, Pak,
Kemarin goyang nggak di sini? Kemarin goyang nggak? Bagaimana besok kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu? Besok yang goyang bukan cuma bumi, ambles ke bawah, perut bumi isinya keluar. Yang di atas ambles, yang di bawah is dead, is mokat, you know, mampus, mati semua. Na'udzu. Maka peredam musibah ini tidak lain hadir ke taklim. Kemarin saya ngaji di penjara, salah satu faktor orang lemahnya iman, cirinya dia nggak doyan dengan majelis ilmu, nggak doyan ngaji, jadi nggak masuk nase, nggak ngerti ilmu agama. Kan Rasul bilang, idza marartum biriyadil jannah farta'u, hei kalian sahabat umat Islam, kalau lewat taman surga mampir. Kalau lewat taman surga mampir. Bagilah ya Rasulullah, ma huwa biriyadil jannah. Ya Rasul, apa sih taman surga? Qala bila qudika. Taman surga itulah majlis majlis jik. Kalau orang udah ngaji ke musola, ngaji ke taklim, ngaji ke masjid, berarti dia udah duduk di taman surga. Berarti besok tinggal masuk. Tamannya aja nggak mau masuk, bagaimana besok masuk? Paham? Berarti bukan masjidnya yang jauh, hatinya yang jauh. Bukan waktunya yang sibuk, emang nggak pernah doyan, betul? Senin sibuk, Selasa sibuk. Saya pernah Ustaz Sodri itu ngikutin jamaah saya. Ustaz, kita Senin narik ngobek kerja. Udah kalau gitu ngaji diputer dah, Minggu malam Senin is okay. Zaman sekarang kadang guru ngikutin, kadang guru diatur-atur. Somong lu. Bagenda kita mengalah dah. Ngalah kita makan sales akhirat ngalah. Ya udah Minggu malam. Ya, yang ngaji 4L, lu lagi di pojokan, di pinggir, di depan begini aja. Ya dia juga. Nah untuk emang gadok. Betul. Ngaji ya. Suaminya bilangin. Ngaji. Suaminya bilangin. Ngaji. Suaminya. Ya Pak. Pak, apa perlu ngaji diundang pakai surat nih? Atu-atu. Nah, kalau di penjara gitu Pak, ngaji di sel dia datengin sama sipir, ayo ngaji nggak? Tiduran. Maka di penjara paling enak ya saudari nih. Paling sedikit 200 orang yang ngaji, bahkan sampai 500 orang. Wah, kita paling depan, paling kecil, digebukin mati saya habis. Bayangin dia ngaji paling sedikit 200 orang. 300 orang itu orang semua ya. Mana dapain? Karena saya kerjasama sama kepala lapas, Pak izin warga binaan yang gak pernah ngaji di penjara, tolong bebasnya jangan digampangin. Bebas nih dia. Datang ke saya, Ustadz ini si A mau bebas. Coba mana absen ngajinya ada nggak? Wah, izin Pak, ini bocah nggak ngaji 2 bulan. Dulu 2 bulan lagi penjara. Udah nggak jadi bebasnya 2 bulan lagi. 2 bulan lagi ngaji lagi. Saya gituin. Biar keluar tambah bener, tambah Pak. Mohon maaf Bu, Pak, saya dibully. Ustadz ngajar di penjara, ceramah di penjahat pulang kamu lagi masuk lagi. Itu masalah dia. Saya mengajar, hidayah milik Allah. Betul Bu? Tuh, udah jam 11 kayaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Makanya Rasul hebat dalam segala hal. Sebagai suami, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin umat, sebagai pedagang, sebagai segala macam. Dia hebat. Jarang orang yang hebat seperti ini. Makanya cuma 2 tokoh yang di uswatun hasanah. Cuma Nabi Ibrahim salam, cuma Nabi kita Nabi Muhammad. Sampai ketika sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali. Cuma 2 Nabi. Saya korek-korek di kitabnya, kenapa Nabi lain kok nggak diajar? Ternyata ada kisah di balik itu.
ketika Nabi Mi'raj, Nabi lain mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah ya Muhammad. Cuma satu Nabi yang mengucapkan selawat dan salam Nabi juga selawat dan salam kepada umat dialah Nabi Ibrahim. Maka hadiah sebagai bentuk terima kasih Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim diikuti, dibaca ketika tahiyat tasyahud itu yang pertama alasan yang kita. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi, para rasul. Banyak syariat Nabi Ibrahim yang dicontek oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Pergi haji syariatnya Nabi Ibrahim, khitan syariatnya Nabi Ibrahim, maka pantaslah dibawa diikut sertakan dalam itulah alasan kenapa cuma Nabi Ibrahim alaihissalam yang diajak. Paham? Ya, itu bang, makanya ngaji. Alhamdulillah. Pokoknya kalau ngaji urusan beres semua, insya. Para bapak ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin terakhir yang saya sampaikan, sudah jam 11. Nggak enak ceramah depan orang. Satu ngantuk, dua lapar. Satu ngantuk, dua lapar. Satu lapar, dua ngantuk. Bu, lapar ya? Sama. Ngantuk? Pura-pura. Barangkali itu para guru, para asatidz yang saya sampaikan sebetulnya biasa saja, tapi yang lebih berhikmah insya Allah guru-guru pengajian kita di sini. Insya Bu, Pak, perhatiin guru-guru ngaji. Kalau Ustaz Solihin lewat, Ustaz Solihin mampir, kasih kopi, kasih gula, kasih rokok. Betul? Ustaz pada lewat, Ustaz mampir, kasih rokok, kasih duit, kasih biskuit setoples, sekaleng. Besok dua-duanya lewat, nah lu takon deh gua. Itu namanya takzim sama gur. Betul. Walaupun Ustaz mohon maaf sekarang zaman terbalik. Dulu mah gayung nyamperin tempayan, sekarang soal. Iya bener, gurunya udah hadir, tinggal kita nyamperin. Saya ngajar ngaji, taklim, datang duluan, datang tuh bapak. Ustaz udah lama, kalau lu peyang, pengen nanya lagi. Ustaz punya rokok, minta apa? Buset, rokok Ustaz diminta, boro-boro ngasih. Tuh. Zaman sekarang banyak sabar Ustaz Satria. Semuanya insya Allah barokah dunia akhirat, amin ya robbal. Udah Bu ya, itu yang saya sampaikan. Kalau nggak puas nanti lagi ya Bu ya, karena saya bukan alat pemuas Bu ya. Saya makhluk kasar, saya bukan makhluk hal. Jadi kalau ngomongin kasar mohon dimaaf. Anak muda, mana anak muda? Ente ketemu saya di luar aja ya. Hei, jangan di dalam, urusannya bahaya. Ya Pak? Ya Bu? Orang di luar nangis-nangis pengen keluar orang di dalam nangis pengen keluar orang di luar petantang petenteng pengen masuk kan bego, di dalam pengen keluar, di luar pengen. Bu, Pak, penjara nggak pernah buka pendaftaran, tapi tiap hari yang daftar. Sekolah SMA pendaftaran jarang, muridnya susah siswanya, betul nggak? Tapi kalau penjara sekarang udah kapal 1.800 sampai 2.000, sekarang juga sama, hampir 2.000. Itu orang semua ya. Masya Allah. Nah, itu silaturahim saya ke sini. Semoga ada hikmahnya insya. Jadi saya simpulkan, banyak akhlak Nabi yang tidak bisa kita cermati, bahas di sini. Di pengaji. Satu lagi saya lupa. Satu akhlak Rasulullah yang kita anggap remeh tapi luar biasa. Apa? Sahabat menyatakan, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattu izastahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi tidak pernah mencaci memaki makanan. Ini akhlak yang paling remeh, kecil dianggapnya. Nabi nggak pernah ngebenci makan. Bu,
Kalau Nabi suka diambil dimakan, kalau Nabi nggak suka didiemin. Idzastahahu akalahu. Kalau dia suka dia makan, wa illa tarakahu. Kalau nggak suka didiemin. Bu, besok kalau pulang suaminya makan didiemin berarti suaminya nggak suka. Terakhir, ulang Pak. Terakhir, Bu, 3 cara taat istri sama suami. 1, senengin mata suami, dandan yang cakep, yang glowing, buat mentiktokan daster bolong, masya Allah. Yang kedua, senengin perut suami. Apa kesukaan suami? Masakin. Suami seneng jengkol, masak jengkol. Senin jengkol digoreng, Selasa jengkol disemur, hari Rabu jengkol di balado, hari Kamis mati kejengkolan. Jengkol bisa lain. Yang ketiga, Bu, senengin suami yang di bawah perutnya. Diam lo, diam. Ini 18 tahun ke atas. Senengin suami yang di bawah perutnya. You know? Ya, sip. Insya Allah rumah tangganya berkah, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf para ustaz, para guru. Saya mah cuma tukang sapu yang lewat. Ya mungkin ngasih semangat aja. Nanti mah ada guru-guru di sini yang memberikan nasihat tiap malam Rabu ya. Ada Ustaz Amadul Ridho, ada Ustaz Sanusi, ada Ustaz Sori, Ustaz Fadil, Ustaz Solehin, ngaji dah. Insya berkah, amin ya robbal. Jadi yang mestinya digedein amplopnya dia. Kalau saya iya. Yang ngomong siapa tuh? Saya nggak ngomong ya. Semoga para guru Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan segenap pengurus DKM Nurul Huda. Terima kasih atas undangannya. Ini nostalgia. Dulu saya di sini nginep di rumah Ustaz Samsuri, Musa Solihin, diajak Bang Sukron ke sini bikin pengajian di PNH. Ini mantan di PNH, tapi hatinya masih ada di sini. Insya. Jadi jangan sukan-sukan kalau ada undangan undang lagi. Insya. Ya nggak usah ke rumah Musa Solihin, bel aja bel. Insya. Yang penting danta ya. Tanggal kapan? Insya Allah. Karena ini bagaikan kampung saya yang kedua. Insya. Itu yang saya sampaikan Bu ya. Bu. Jalan-jalan ke pasar Keranji, beli kain sebanyak sekodi. Kalau udah diceramain masih pada nggak mau ngaji, yakin besok matinya jadi memedi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz LN SPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat buat kita, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mengangkat acara berikutnya, kami mohonkan kepada seluruh panitia untuk memberikan konsumsi kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kepada seluruh panitia kami mohonkan untuk dipercepat memberikan konsumsi kepada majlis jamaah maulid yang hadir pada malam hari ini. إليك يا رب وأنت أني غنر أن الفاكر إليك
وأنت أني ضنير يا